Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan ini kita diberikannya kesehatan dan juga umur yang panjang sehingga bisa menemui, bisa berada di bulan suci Ramadan pada tahun ini. Bulan yang sangat agung, bulan yang penuh keberkahan. Salah satu keberkahan yang ada di bulan Ramadan, bahwa di bulan ini banyak sekali amal ibadah, banyak sekali kebaikan-kebaikan yang bisa kita raih, pahala yang kita raih yang tidak bisa kita dapatkan di bulan-bulan yang lainnya. Salah satu keberkahannya juga, di bulan ini kita bisa terkondisi menjalankan amal ibadah, menjalankan amal soleh, kebaikan, dan bahkan lebih meningkat lagi. Dan juga kita terkondisi untuk meninggalkan dosa, meninggalkan kemaksiatan yang barangkali di bulan-bulan yang lainnya kita lakukan, tapi di bulan Ramadan ini kita bisa menahan diri kita untuk tidak melakukan hal tersebut. Makanya di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dijelaskan, "Idza jaa Ramadhanu futtihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Rawahu Muslim. Jika datang bulan Ramadan, maka dibukalah pintu-pintu surga, ditutuplah pintu-pintu neraka, dan syaitan-syaitan dibelenggu. Nah, mengenai makna dari hadis ini, salah satu pemahaman yang dikemukakan oleh para ulama adalah memahami hadis ini secara majaz atau secara kiasan. Maksudnya adalah ketika datang bulan Ramadan, orang-orang rajin, orang-orang meningkat melakukan amal soleh, amal kebaikan, yang mana hal tersebut bisa membawa ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksud dengan dibukanya pintu-pintu surga. Kemudian hal yang lain, di bulan ini orang menjadi berhenti atau menahan diri dari berbuat maksiat, berbuat keburukan, berbuat dosa, sehingga hal tersebut menjauhkan dia daripada api neraka. Maka inilah yang dimaksud dengan ditutupnya pintu-pintu neraka. Dan dalam kondisi seperti ini, maka peran syaitan-syaitan itu tidak berarti. Artinya bisa dikatakan syaitan-syaitan itu terbelenggu. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bicara tentang surga dan neraka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam satu hadisnya, ada 4 golongan manusia, yang mana 4 golongan manusia ini diharamkan masuk ke dalam neraka. Sebagaimana yang disampaikan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Imam Ahmad. Hurrima 'alan nari kullu hayyinin layyinin sahlin qaribim minan nas, yang artinya diharamkan atas api neraka yaitu setiap orang yang rendah hati, orang yang lemah lembut, orang yang mudah, dan orang yang dekat dengan manusia. Hadis riwayat Ahmad. Nah, dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada 4 golongan manusia
4 golongan manusia ini diharamkan atasnya masuk neraka. Yang pertama apa? Yang pertama adalah kullu hayyinin, yaitu setiap orang yang memiliki sifat rendah hati atau tidak sombong. Nah, sesungguhnya sifat rendah hati ini bukan berarti akan merendahkan derajat manusia, akan tetapi Allah akan tinggikan derajatnya. Dan sebaliknya, orang yang sombong, orang yang merasa lebih baik dari orang lain, itu sebenarnya bukan mengangkat derajatnya, tetapi sebaliknya Allah Subhanahu wa taala akan merendahkan derajatnya. Dalam suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Wa ma tawadda'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allahu azza wa jalla." Tidaklah seseorang rendah hati karena Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah akan angkat derajatnya. Nah, orang yang tidak rendah hati atau orang yang sombong adalah orang yang merasa dirinya lebih daripada orang lain, lebih pandai, lebih cerdas, lebih kaya, lebih tampan, dan lebih-lebih yang lainnya. Maka orang yang merasa lebih daripada orang lain, ini akan membawa orang tersebut jauh daripada surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin." Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat seberat biji kesombongan. Nah, oleh karena itu, rendah hati akan menjauhkan seseorang daripada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kesombongan akan menjauhkan seseorang daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang diharamkan masuk neraka adalah kullu layyinin, setiap orang yang memiliki lemah lembut. Nah, sifat lemah lembut adalah sifat yang sangat mendasar seseorang untuk melakukan kebaikan. Orang yang tidak memiliki kelembutan hati, orang yang tidak memiliki kelembutan hati, maka dia akan terhalang daripada berbuat kebaikan tersebut. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadisnya, "Man yuhramir rifqa yuhramil khaira." Barang siapa yang tidak memiliki kelembutan hati, maka baginya tidak ada kebaikan. Maksudnya adalah orang yang tidak memiliki kelembutan hati, maka dia tidak akan bisa melakukan kebaikan. Karena apa? Karena berbuat baik itu didasari dari kelembutan hati dan juga kasih sayang. Nah, kemudian yang ketiga, orang yang diharamkan masuk neraka adalah kullu sahlin, setiap orang yang memiliki sifat mudah. Mudah di sini apa? Mudah membantu orang lain, baik secara tenaga, pikiran, ataupun hartanya. Nah, pada dasarnya, orang yang mudah membantu, senang membantu orang lain, maka dia akan dibantu Allah. Ia akan ditolong Allah, baik di dunia ataupun di akhirat. Kenapa orang yang mudah membantu ini diharamkan kepadanya masuk neraka? Karena orang yang mudah membantu ini, dia akan dimudahkan Allah urusannya baik di dunia dan di akhirat, termasuk urusannya nanti masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala akan mendapat kemudahan. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Man naffasa 'ala mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara 'ala mu'minin yassarallahu anhu fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang memudahkan, barang siapa yang menolong orang mukmin dari kesulitan
di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kesulitannya di hari akhirat. Dan barang siapa yang membantu, yang memudahkan dari orang mukmin, maka Allah akan bantu, akan tolong baginya di dunia dan di akhirat. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, yang terakhir, orang yang diharamkan masuk neraka adalah kullu qaribin minan nas, yaitu setiap orang yang dekat dengan manusia. Dalam artian, orang ini dekat, akrab, mengeluarga, pandai berkomunikasi, murah senyum, senang menyapa. Nah, orang yang demikian adalah orang yang senang menebar salam. Menebar salam bukan hanya lewat kata-kata, tetapi menebar salam kedamaian lewat perbuatan, baik terhadap manusia ataupun terhadap alam di sekitarnya. Nah, inilah golongan orang-orang yang diharamkan masuk neraka. Sebagaimana yang tadi disampaikan dalam hadis Nabi, yaitu ada 4 golongan. Yang pertama, orang yang memiliki sifat rendah hati. Yang kedua, orang yang memiliki lemah lembut. Yang ketiga, orang yang mudah dalam menolong orang lain. Dan yang terakhir adalah orang yang dekat dengan manusia. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini bisa mendidik kita, baik secara lahir ataupun secara batin kita, sehingga kita bisa menjadi hambanya daripada orang-orang yang bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.